Biasanya kita itu mengambil sebuah keputusan dengan cara mempertimbangkan hasil ataupun benefit yang akan kita raih dari sebuah opsi atau pilihan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita itu mengambil sebuah keputusan dengan cara mempertimbangkan resiko yang paling bisa kita terima dari sebuah pilihan? Jadi di video ini gue itu akan ngebahas salah satu skill yang sangat penting dan harus kita miliki, yaitu skill untuk mengambil sebuah keputusan atau decision making. Kita kerap kali dalam segala aspek di hidup ini itu pasti dituntut untuk mengambil sebuah keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Tapi yang gue sadari dari lulus kuliah sampai sekarang, gue ngerasa mengambil sebuah keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hidup kita gitu loh. Itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Karena ada banyak banget hal yang harus dipertimbangkan. Ada banyak banget faktor ataupun variabel yang harus kita perhatikan untuk akhirnya bisa menentukan sebuah keputusan yang paling tepat untuk diri kita. Jadi memang untuk mengambil sebuah keputusan itu bukanlah hal yang mudah dan tentu ada skill yang bisa kita pelajari untuk bisa membantu kita mengambil sebuah keputusan. Baik itu keputusan yang kecil ataupun yang gampang ataupun keputusan yang besar ataupun yang sulit. Dan di video kali ini gue itu akan ngebahas salah satu teknik atau mungkin cara untuk mengambil sebuah keputusan. Dan tekniknya adalah risk-based decision making. Ya, kita kerap kali dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti mempertimbangkan hasil ataupun benefit yang akan kita raih ketika memilih sebuah pilihan. Dan kita jarang banget melihat ataupun mempertimbangkan resikonya. Padahal kita tahu gitu loh, setiap pilihan itu pasti punya resikonya masing-masing. Nah, dengan cara ini ataupun teknik ini gitu ya, ini bisa ngebantu kita untuk melihat sisi lain dari sebuah pilihan ketika kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Dimana kita itu akan mempelajari ataupun melihat dan mempertimbangkan apa aja resiko yang akan kita dapatkan ketika mengambil sebuah keputusan dan memilih dari beberapa pilihan gitu loh. Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui resikonya, kita itu nggak akan kaget ketika kita merasakan resiko tersebut. Sehingga kita itu akan terus bisa berjalan dan melangkah sampai akhirnya kita bisa mencapai hasil ataupun benefit dari pilihan ataupun keputusan yang sudah kita ambil. Maka dari itu, teknik ini itu sangat membantu kita agar lebih siap ketika resikonya terjadi, ketika kemungkinan terburuknya terjadi. Jadi apa manfaat dari risk-based decision making? Yaitu yang pertama yang sudah pasti, biar kita itu lebih siap dengan resikonya. Kita nggak kaget dengan resikonya. Karena kita tahu, setiap pilihan itu pasti punya resikonya masing-masing dan punya hasilnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa cuma lihat hasilnya aja. Kita juga harus lihat resikonya. Agar ketika resiko itu terjadi, ketika kemungkinan terburuknya terjadi, kita itu lebih siap, kita bisa menghadapinya. Kita sudah mempersiapkan strategi apa yang harus kita lakukan ketika resikonya terjadi. Kalau kalian hanya melihat hasilnya aja, ketika resikonya terjadi, kalian itu nggak akan siap. Kalian mungkin akan burn out, akan menyerah, atau akan berhenti di tengah jalan. Karena kalian nggak siap menghadapi resikonya. Bahkan bukan siap lagi. Kalian pun mungkin nggak tahu resikonya apa. Sehingga dengan risk-based decision making ini akan ngebantu teman-teman untuk mempersiapkan diri, menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi ketika teman-teman mengambil sebuah pilihan dan mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua yaitu meminimalisir penyesalan. Ya, kita kerap kali gitu ya, muncul rasa menyesal ketika setelah mengambil sebuah keputusan. Rasa menyesal ini itu muncul ketika hal yang kita tidak inginkan terjadi ketika setelah mengambil sebuah keputusan. Ketika hal yang tidak enak itu terjadi, teman-teman tuh langsung mikir, kenapa ya dulu gue nggak mikir opsi B aja? Kenapa ya gue dulu nggak milih opsi C aja? Kenapa ya gue dulu nggak mempertimbangkan opsi D? Dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan penyesalan itu akan memperbaiki keadaannya? Ya enggak juga. Nah, maka dari itu, teman-teman ketika teman-teman mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan resikonya, teman-teman itu akan meminimalisir penyesalan di kemudian hari. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu nih, kalau memilih opsi A itu resikonya A, opsi B resikonya B, opsi C resikonya C. Sehingga teman-teman udah tahu di awal, kalau misal teman-teman mengambil opsi A, yaitu resikonya A. Sehingga nanti ketika resikonya itu terjadi, hal yang tidak diinginkan itu terjadi, ya teman-teman udah siap dan teman-teman tidak menyesal mengambil opsi A. Jadi selain untuk tidak kaget, teman-teman juga bisa meminimalisir penyesalan dengan mempertimbangkan resikonya di awal. Kemudian yang terakhir adalah membedakan pilihan yang worth it dan juga yang enggak. Ya, balik lagi. Setiap pilihan itu pasti punya resikonya masing-masing dan punya hasilnya masing-masing. Pilihan A itu punya resiko dan hasilnya masing-masing. Mungkin resikonya besar, hasilnya juga besar. Pilihan B, resikonya besar, hasilnya kecil. Pilihan C, resikonya kecil, tapi hasilnya besar. Nah, setiap pilihan ini punya resiko dan hasilnya masing-masing. Kalau kita hanya mempertimbangkan hasilnya aja, nggak mempertimbangkan resikonya, kita itu nggak akan pernah tahu mana keputusan yang paling worth it
dari beberapa pilihan. Karena bisa aja hasilnya besar tapi resiko juga besar. Padahal ada pilihan lain yang hasilnya besar, resikonya kecil. Nah, ini kan lebih worth it. Sehingga ketika kita membandingkan juga dengan resikonya, hasil dengan resiko itu kita pertimbangkan, kita bandingkan, maka kita akan tahu mana pilihan yang paling worth it, mana yang resikonya paling bisa kita terima, dan hasilnya itu paling menguntungkan untuk kita. Jadi teman-teman di sini, keuntungan dalam melakukan ataupun mempraktekkan risk-based decision making adalah mengetahui mana pilihan yang paling worth it yang bisa teman-teman ambil dan pilih dan paling menguntungkan untuk diri teman-teman. Oke, kemudian gimana caranya kita menerapkan risk-based decision making? Ada 3 cara yang biasanya gue lakukan ketika menerapkan teknik ini ataupun cara ini. Yang pertama yaitu ada identifikasi pilihan ataupun opsi-opsi yang ada. Kemudian yang kedua ada analisis resiko dan dampaknya. Dan yang ketiga itu ada ambil keputusan dengan worst case filter. Ya, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah identifikasi. Ada apa aja pilihan dan opsi-opsi yang tersedia. Karena kan nggak mungkin gitu ya, cuma terdiri dari satu opsi aja. Ya kalau misalnya terdiri dari satu opsi kan berarti teman-teman mau nggak mau harus pilih opsi itu. Tapi di sini karena konteksnya itu ada mengambil keputusan, berarti kita itu dihadapi oleh beberapa opsi. Dan di sini teman-teman pertama, teman-teman harus tahu dulu ada apa aja opsi ataupun pilihan yang tersedia. Contohnya, kalau misalnya dalam mengambil pilihan hidup gitu ya, kayak baru lulus kuliah. Ada beberapa opsi tuh yang bisa teman-teman ambil. Mau lanjut kuliah lagi, mau langsung kerja, atau mungkin mau mulai bisnis, atau mungkin mau freelance, dan sebagainya. Teman-teman kumpulin mungkin 5 opsi yang paling bisa teman-teman terima dan bisa teman-teman ambil gitu ya opsi tersebut. Lalu nanti untuk dipertimbangkan, ada apa aja resiko di baliknya. Nah, kita masuk ke yang poin kedua, yaitu kita analisis resiko dan dampaknya. Dari opsi-opsi yang ada, dari pilihan-pilihan yang udah kita kumpulkan, selanjutnya kita itu analisis apa aja resiko dan dampaknya untuk kita. Apa aja kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada pilihan tersebut. Dan apa aja dampaknya yang mungkin akan terjadi pada pilihan tersebut. Nah, biasa ada 3 variabel atau mungkin 3 hal yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Tapi ini mungkin 3 hal ini itu nggak baku. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun perspektif teman-teman. Kalau gue biasanya ada 3, yaitu ada finansial, waktu, dan juga emosi. Dimana di segi finansial ini biasanya kita harus mempertimbangkan apakah kita akan kehilangan uang, apakah harus mengeluarkan modal, ataukah kita akan mendapatkan banyak uang di pilihan tersebut. Ini harus dipertimbangkan. Karena bagaimanapun, uang itu kan penting ya untuk hidup kita. Jadi kita nggak mungkin mengambil sebuah keputusan yang merugikan secara finansial bagi diri kita. Sehingga kita harus tahu dulu resiko dari segi finansialnya. Apakah akan merugikan diri kita, apakah akan merugikan tapi akan menghasilkan uang lebih banyak, ataukah lainnya. Jadi kita harus tahu dulu dari segi finansialnya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi waktunya. Seberapa lama kita akan mencapai hasil ketika kita memilih opsi A, opsi B, atau opsi C. Ketika waktunya itu lama gitu ya, kita membutuhkan waktu yang lama, ini mungkin harus dipertimbangkan. Karena mungkin bagi sebagian orang ini bukanlah pilihan yang worth it. Tapi mungkin sebagian orang juga bisa terima-terima aja ketika dia membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai hasil akhirnya. Baik lagi, disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas teman-teman. Apakah membutuhkan waktu yang lama tapi hasil yang besar itu worth it untuk teman-teman? Apakah teman-teman ingin mencari yang waktunya sebentar tapi bisa menghasilkan hasil yang besar juga? Itu dikembalikan ke teman-teman dan disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi teman-teman. Jadi yang kedua yang harus teman-teman pertimbangkan adalah waktu. Seberapa lama teman-teman bisa mencapai hasil akhir dari masing-masing opsi yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu dari segi emosi. Kita juga harus memperhatikan dari segi emosinya. Karena bagaimanapun ya kerap kali gitu ya, emosi ini mempengaruhi proses kita ketika sudah mengambil sebuah keputusan. Kita harus mempertimbangkan apakah opsi A ini akan membuat kita itu burn out, stres, atau mungkin lain sebagainya. Apakah opsi ini akan membuat kita itu percaya diri dan lain sebagainya. Ya mungkin nggak ada pilihan yang sempurna yang hanya menimbulkan emosi yang positif aja. Kayak kita hanya percaya diri aja, itu kayak nggak ada. Pasti ada emosi positif dan emosi negatif. Kayak mungkin contohnya di opsi A ini gue itu ngerasa percaya diri, tapi mungkin gue akan sering stres karena kerjaannya itu banyak banget. Di opsi B itu gue ngerasa kurang percaya diri, tapi mungkin waktu lenggangnya itu akan lebih banyak sehingga gue akan lebih tidak stres dibanding opsi A. Sehingga secara emosi ini juga kita harus pertimbangkan kira-kira mana opsi yang paling worth it dengan kapasitas kita. Jadi ini penting banget untuk teman-teman pertimbangkan, yaitu teman-teman harus tahu resiko ataupun dampak dari segi emosinya. Apakah akan ngebuat teman-teman bahagia, apakah akan ngebuat teman-teman stres, apakah akan ngebuat teman-teman percaya diri, dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi sebuah pertimbangan untuk mengambil opsi ataupun pilihan yang tersedia. Dan teman-teman bisa mengambil keputusan yang terbaik dan worth it untuk diri teman-teman.
Dan ini belum beres, ada lagi yang ketiga, yaitu teman-teman yang terakhir. Ketika teman-teman udah mengumpulkan segala opsi yang ada, teman-teman udah menganalisis gitu ya, apa aja resiko dan dampaknya dari segi finansial, waktu, emosi, ataupun lain sebagainya. Maka yang terakhir, teman-teman bisa mengambil keputusan dengan cara worst case filter. Jadi dari opsi-opsi yang ada, dari resiko yang udah teman-teman pelajari, dari dampak yang udah teman-teman tahu, teman-teman filter lagi dengan worst case filter, atau mungkin kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depannya, dimana teman-teman harus pilih pilihan opsi yang paling sesuai dengan kapasitas teman-teman dan juga yang paling resikonya ataupun worst case ini bisa teman-teman terima. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang biasanya gue ajukan ke diri gue sendiri ketika dihadapi oleh beberapa pilihan gitu ya, atau ketika ingin melakukan worst case filter ini. Yang pertama yaitu ada seberapa besar kemungkinan gagalnya akan terjadi dan seberapa besar kemungkinan berhasilnya akan terjadi. Ada opsi A contohnya, misalnya kemungkinan gagalnya itu 70%, tapi hasilnya gede nih, bisa hasil gede. Kemungkinan berhasilnya tapi cuma 30%. Kalau misalnya teman-teman memiliki kapasitas dan berani mengambil sebuah resiko, ya nggak apa, ambil aja. Yang penting teman-teman udah tahu, kalau misalnya opsi A ini itu resikonya kemungkinan gagal itu 70%, tapi hasilnya besar. Kalau teman-teman berani ya it's okay, ambil aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada juga yang mungkin main aman contohnya, kayak hanya memilih pilihan-pilihan ataupun opsi yang kemungkinan berhasilnya itu di atas 50% dan kemungkinan gagalnya di bawah 30%. Nah ini balik lagi disesuaikan dengan kapasitas diri teman-teman dan tujuan teman-teman. Tapi seenggaknya dengan mengetahui seberapa besar kemungkinan gagal dan berhasilnya, ini akan menjadi persiapan untuk diri teman-teman. Sehingga teman-teman itu akan mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi segala resiko dan dampak yang akan tercipta ketika mengambil sebuah keputusan dari suatu pilihan. Kemudian yang kedua, apa kemungkinan terburuknya? Dan apakah ketika kemungkinan terburuk ini terjadi, apakah diri teman-teman itu masih bisa menerimanya dan bisa memperbaikinya? Nah ini penting banget. Teman-teman juga harus tahu apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Apa kegagalan paling gagal yang akan terjadi ketika teman-teman mengambil keputusan dari sebuah pilihan. Ketika sudah tahu apa kemungkinan terburuknya, teman-teman juga harus pastikan ke diri teman-teman, apakah teman-teman itu masih bisa menerima kegagalan tersebut dan masih bisa memperbaikinya atau tidak. Dan ini merupakan bentuk antisipasi gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengambil sebuah keputusan dari sebuah pilihan, tapi teman-teman nggak tahu kemungkinan terburuknya, tapi kalian nggak tahu resiko terburuknya. Ketika resiko itu terjadi dan kalian nggak tahu resiko terburuknya itu apa, ini akan menjadi bumerang untuk diri kalian sendiri. Ya, mungkin kalian akan berhenti di tengah jalan, akan menyerah, akan nggak lanjut lagi. Yang ujung-ujungnya akan membuat kalian itu nggak akan bisa mencapai sampai di garis finishnya. Sehingga mengetahui apa resiko terburuknya di awal, ini akan menjadi sebuah filter dan akan menjadi sebuah persiapan untuk diri teman-teman. Ketika kalian tuh tahu apa resiko terburuknya dan kalian tetap mengambil pilihan itu, ya ketika resiko itu terjadi, ya kalian harus terima. Dan kalian itu pasti akan jauh lebih siap juga. Kalian udah tahu di awal apa resiko terburuknya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ini yang terakhir gitu ya. Apakah benefitnya itu setara dengan resikonya? Dan ini merupakan filter yang sangat penting. Kalian juga harus mempertimbangkan apakah resiko yang akan kalian terima itu sebanding dengan hasilnya. Jangan sampai, ya kalau menurut gue gitu ya, jangan sampai kalian tuh mengambil sebuah pilihan ataupun mengambil sebuah keputusan yang resikonya tinggi tapi hasilnya rendah. Usahakan kalian tuh mengambil sebuah keputusan dari pilihan yang resikonya rendah tapi hasilnya tinggi, atau mungkin resikonya tinggi dan hasilnya tinggi. Nah ini kan menjadi filter yang sangat penting. Ketika teman-teman tahu apakah benefitnya itu setara ataupun resiko setara dengan hasilnya, maka teman-teman itu akan menyesuaikan dan akan beradaptasi itu ketika sudah mengambil keputusan dari pilihan yang ada. Dan teman-teman juga mungkin sudah siap dengan segala resikonya dan dengan segala hasil ataupun benefit yang akan teman-teman dapatkan dari sebuah pilihan ketika sudah mengambil sebuah keputusan. Jadi itulah 3 cara gitu ya yang bisa kita lakukan atau mungkin kalian lakukan untuk mempraktikkan risk-based decision making ini, atau mengambil keputusan dengan cara mempertimbangkan segala resikonya. Jadi jangan sampai kita itu mengambil keputusan hanya mempertimbangkan hasil atau benefitnya aja, tapi kita juga harus mempertimbangkan segala resikonya. Dan ketika kita mempertimbangkan segala resikonya, kita itu akan bisa memilih sebuah keputusan yang paling terbaik dan paling terworth it untuk diri kita. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman terbantu dengan video ini, bisa komen, like, dan juga share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang-orang yang tahu tentang risk-based decision making. Oke, segitu aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.